Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad, ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa muallimina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. معاشر الحبايب المحترمين، معاشر العلماء الأعزاء، Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita dimudahkan Allah. Alhamdulillah kita digerakkan hati kita oleh Allah dalam satu kegiatan, suatu amalan, di mana kegiatan amalan itu amalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur akan kenikmatan yang besar ini, di mana digerakkan, dimudahkan untuk suatu amalan yang diridhai oleh Allah, menunjukkan bahwa Allah akan menghendaki kebaikan kepada kita. Tidak disenangkannya, tidak dimudahkannya, berarti Allah ridho kepada kita. Ini suatu kenikmatan besar. Bila Allah ridho kepada kita, bila Allah menghendaki kebaikan kepada kita, berarti besok kita akan ditempatkan di surga Allah. Tidak ada suatu amalan yang kita kerjakan, tidak ada suatu ibadah yang kita lakukan, hakikatnya datang dari Allah. Allah lah yang memudahkan, Allah yang menggerakkan. Maka sewaktu Allah memudahkan, maka menunjukkan di mana sebagian manusia berada di surga, sebagian di neraka, hakikatnya semuanya itu ada di tangan Allah. Amalan yang kita kerjakan, majelis yang kita hadiri, insya Allah menjurus akan ditempatkannya kita bersama hamba-hamba Allah yang soleh. Tidak adanya rasa senang, cinta kepada mereka, kepada Habibuna Muhammad, sehingga kita senang untuk membaca sejarahnya, senang untuk memujinya, senang untuk membaca qasidahnya, senang mendengarkan perjalanan hidupnya, kecuali menunjukkan bahwa kita besok akan dibangkitkan di bawah benderanya. Amin ya Allah. Sudah menjadi suatu hadis yang populer bahwa seseorang akan dibangkitkan bersama yang dicintainya. Tapi permasalahannya di sini adalah sewaktu kita ditakdirkan Allah, dimudahkan Allah, digerakkan hati kita oleh Allah. Untuk apa itu? Untuk majlisnya Rasulullah, untuk mencintai Rasulullah, untuk mengenang sejarah hidup Rasulullah, yang semuanya itu akan menjurus untuk mencintai Rasulullah. Disinilah menunjukkan bahwa kita dikehendaki oleh Allah agar besok dibangkitkan bersama Rasulullah. Amin ya Allah.
Majlis semacam inilah yang menjadi pegangan kita besok di akhirat. Majlis semacam inilah yang besok insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang dibangkitkan di mana kita tidak dapat memilih. Tahu-tahu dibangkitkan bersama orang-orang yang diridhai oleh Allah. Karena dari majlis semacam inilah kita akan kembali kepada Allah, mengingat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang lain lalai, orang lain tidak peduli, orang lain hanyut dengan dunia, orang lain asyik dengan permainan dunia, kesenangan kita majlis Nabi Muhammad. Kesukaan kita berada dalam majlis di mana di situ diungkap sejarah Nabi Muhammad. Idola kita Habibuna Muhammad, yang kita cintai Nabi Muhammad. Ini suatu bekal yang besar untuk besok di akhirat. Sahabat Anas, salah satu anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sewaktu mendengar seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad sedang berceramah, Nabi Muhammad sedang khutbah, tahu-tahu tergerak hatinya orang itu akan keadaan besok di akhirat, akan dahsyatnya kiamat, sehingga dia berdiri dan memberanikan dirinya untuk bertanya kepada Nabi Muhammad. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat itu akan datang?" Pertanyaan yang sangat dahsyat, pertanyaan yang sangat besar, karena kejadian yang besar yang ditanyakan, yaitu kiamat. Dunia bukan lagi seperti dunia. Bintang-bintang saling bertabrakan. Keadaan sangat mengkhawatirkan. Tahu-tahu orang itu bertanya kepada Rasulullah, kapan itu kiamat? Nabi Muhammad tidak menjawabnya. Justru Rasulullah kembali bertanya kepadanya. Bertanya tentang kiamat. Fama a'adatta laha. Apa yang sudah kau persiapkan? Kau punya ibadah apa? Kau punya bekal apa? Kiamat dahsyat, kiamat menakutkan. Kau sekarang bertanya, sudah punya sholat seberapa banyak? Sudah punya zikir berapa banyak? Sudah punya ibadah berapa banyak? Fama a'adatta laha. Apa persiapanmu untuk kiamat sampai kau berani bertanya tentang kiamat? Si penanya mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak punya persiapan apa-apa. Salatku biasa saja, ibadahku biasa saja. Tapi di hatiku ada rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Kecintaan ini yang ada dalam hatinya dijadikan bekal oleh dirinya untuk menanyakan kapan kiamat. Mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak punya ibadah, amalan, solat sebanyak-banyak tidak. Tapi di hatiku ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ingat, jawaban ini, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dijadikan satu bekal sehingga dia berani tanya kapan kiamat. Apa jawab Rasulullah? Apakah Rasulullah menyepelekan jawabannya? Tidak ada artinya. Justru Nabi mengatakan, kau wahai penanya, besok suatu kiamat akan bersama orang yang kau cintai. Anta ma'aman ahbabta. Kau akan bersama orang yang kau cintai. Dia mengatakan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Berarti besok bersama Rasulullah.
Kunyah ini hadis. Resapi ini hadis. Ini hadis yang sangat menggembirakan kita. Apa kata sahabat Anas, perawi daripada hadis ini, mengatakan, aku tidak pernah gembira, ma farihtu farahan ba'da dukhulil Islam. Aku tidak punya kegembiraan setelah aku masuk Islam. Pertama yang aku gembira adalah alhamdulillah aku sekarang masuk Islam. Yang kedua, sewaktu aku mendengar Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, mengatakan kepada seorang Badawi bahwa seseorang akan dibangkitkan bersama yang dicintainya. Langsung sahabat Anas mengatakan, usyhidullah, saksikan ya Allah bahwa aku mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai Abu Bakar dan Umar, sekalipun aku tidak punya amalan seperti amalannya mereka. Karena mendengar Nabi mengatakan akan dibangkitkan seseorang bersama dicintainya, tidak mengatakan asal sama amalannya, tidak. Asal sama ibadahnya, tidak. Asal banyak daripada zikirnya, tidak. Cintanya. Di sini sahabat Anas minta kepada Allah agar menjadi saksi bahwa dirinya mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sekalipun tidak punya amalan seperti amalan mereka, pasti akan dibangkitkan bersama mereka, karena hatiku ada rasa cinta kepada mereka. Amin ya Allah. Sehingga ulama menafsiri, mensyarahi hadis ini mengatakan, fayul haqul muqassir bil musyammir. Akan dikembangkan orang yang muqassir, yang ibadahnya, solatnya, zikirnya, tahajudnya biasa-biasa saja. Dengan siapa? Al-musyammir, yang ahli ibadah, yang munajat, yang dekat kepada Allah, cinta dengan orang-orang yang soleh, maka dibangkitkan bersama orang-orang yang soleh. Amin ya Allah. Ini yang selalu kita pegangi, ini yang selalu kita cari. Khususnya hidup di akhir zaman ini, kita malas ibadah, malas zikir, malas tahajud, malas. Tinggal satu pegangan kita, jangan sampai lepas dari kecintaan kepada mereka. Ini dan ini yang selazimnya bagi seorang muslim mukmin setelah dibukakan hatinya oleh Allah. Setelah dia mendapatkan hidayah, setelah dia beriman, satu kenikmatan yang tidak dapat disamakan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Wa kafa biha min ni'mah. Hidup di dunia ini yang penting muslim, mukmin. Kurang apapun enggak jadi masalah. Tidak punya ini enggak masalah. Tidak dapat ini tidak masalah. Yang penting aku hidup di dunia muslim, mukmin, hidup sebentar. Setelah itu aku akan senang gembira karena aku sebagai orang muslim. Setelah kita jadi yang muslim, mukmin, maka jangan ada yang dicari kecuali dua. Hanya dua ini yang harus kita cari. Setelah kita mendapatkan hidayah sebagai orang muslim, berusaha pertahankan ini keimanan, pertahankan ini Islam. Sekarang aku muslim mukmin, di hadapanku banyak cobaan, di hadapanku banyak tantangan, di hadapanku banyak rayuan, fitnahan, dunia dengan gemerlapannya. Di sana lagi banyak yang menjadikan kita lupa kepada Allah. Pertahankan ini iman. Sampai kapan? Sampai kau dicabut nyawamu dan kau tetap sebagai muslim mukmin. Ini yang ditegaskan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal wahai orang Islam. Jangan meninggal wahai kaum muslimin. Jangan meninggal wahai umat Habibuna Muhammad, kecuali kau sebagai umat Nabi Muhammad
Kalau sebagai orang muslim mukmin, artinya jaga iman Islammu. Di hadapanmu banyak tantangan rayuan, selamatkah kau atau tidak? Pertahankan itu terus sehingga kau meninggal dalam keadaan iman Islam. Kau meninggal sebagai umat Nabi Muhammad. Itulah yang namanya husnul khatimah. Jangan cari kecuali itu, husnul khatimah. Dan yang kedua, semoga dibangkitkan besok bersama orang-orang yang soleh, bersama aulia Allah, bersama orang-orang yang selalu mengidolakan Rasulullah. Ini yang kita cari. Jangan cari kecuali dua ini. Jangan cari yang lainnya. Jangan harapkan yang lainnya. Jangan perjuangkan yang lainnya. Semuanya nista, semuanya sementara, semuanya fata morgana, semuanya mata'ul ghurur. Kau hidup di dunia sementara, jangan cari kecuali dua ini. Kau punya waktu, kau punya ilmu, kau punya harta, kau punya apa saja, jangan cari kecuali dua, agar kau meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan besok dibangkitkan bersama orang-orang yang soleh. Inilah yang diabadikan oleh Allah dalam kitab sucinya yang dijaga oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah. Semuanya tidak ada penjagaan. Di sana ada suhufi Musa, ada suhufi Ibrahim. Di sana ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Tapi penjagaan hanya kepada kitab suci Al-Quran. Abadi kekal. Dalam Al-Quran itulah Allah bawakan satu doa. Doa yang mana doa itu sangat berarti. Bukan doanya Nabi Muhammad. Doa seseorang yang telah diberi oleh Allah kekayaan, diberi oleh Allah nasab yang mulia, diberi oleh Allah kedudukan yang sangat tinggi. Raja, kaya raya, nasabnya mulia, bapaknya Nabi. Tidak cukup semacam itu, diberi muka yang sangat ganteng, perempuan tergila-gila. Apalagi setelah itu dari kenikmatan dunia ini, Nabi Allah Yusuf sudah diberi semacam ini. Nabi Allah Yusuf masih ngemis kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan doa itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tawaffani musliman ya Allah, wa alhiqni bis-sholihin. Yang penting ya Allah, bukan ini semua, bukan ini kekayaan, bukan ini gantengan, bukan ini kedudukan, tidak. Itu semuanya musnah, itu sementara. Yang aku minta, aku meninggal dalam keadaan Islam dan besok dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah. Dua kenikmatan ini akan kita dapati sewaktu kita mengidolakan Nabi Muhammad. Dua kenikmatan ini akan kita dapati sewaktu kita langgang abadi selalu di majlisnya Nabi Muhammad. Dua kenikmatan ini akan terus dijaga oleh Allah sewaktu kita selalu mengenang sejarah Nabi Muhammad. Allah lah yang menegaskan, Allah lah yang telah menegaskan dalam Al-Quranul Karim, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Diceritakan sejarah para rasul yang dahulu kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam Al-Quran kita ketahui ada sejarahnya Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi. Untuk apa itu semua? Meneguhkan, menguatkan keimananmu. Itu sejarah para nabi dahulu. Bagaimana dengan sejarahnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Bagaimana dengan sejarahnya pemimpin para nabi dan para rasul? Sejarahnya kekasih Allah, sejarahnya Habibullah, sejarahnya Habibuna Muhammad.
Tidak ada sejarah seperti sejarah Nabi Muhammad. Dengan mengenang sejarah Nabi, kau akan mengidolakan Nabi Muhammad. Kau akan mengikuti sejarah, akan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kau akan tertanam rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Disitulah imanmu akan dijaga oleh Allah. Ingin kuat iman kita, ingin tetap dalam garis-garis yang telah digariskan oleh Allah, ingin selalu menjalankan yang diperintahkan oleh Allah, idolakan Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad. Niscaya kau akan selalu berada dalam ajaran yang telah diperintahkan oleh Allah. Datang ajalmu, meninggal kau, dan kau berada dalam amalan yang diridhai oleh Allah. Karena kau selalu mengidolakan Rasulullah. Di Rasulullah itulah semua amalannya yang kau tiru adalah amalan yang diridhai oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Allah yang mengatakan. Datang ajal kita. Dan kita dalam kebiasaan yang baik mengikuti sunnah Habibuna Muhammad. Artinya kau meninggal dan kau tetap dalam amalan yang telah diperintahkan Nabi Muhammad. Artinya kau meninggal kau tetap sebagai umatnya Nabi Muhammad. Artinya kau meninggal dan kau berada dalam iman Islam. Artinya kau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini kuncinya sejarah Nabi Muhammad. Bahkan dalam kecintaan itulah, dalam majlis itulah yang selalu kita hadiri dan selalu kita dengarkan, selalu kita idolakan, terukir di sini. Bitakrir yurithu ta'thir. Selalu diulang-ulang, pasti akan membekas di hatimu. Membekasnya hub, cinta Nabi Muhammad hidup di hati kita. Itulah yang akan mengangkat kita, derajat kita yang rendah ini, yang hina ini, yang ibadahnya sedikit ini, besok di akhirat akan dibangkitkan di bawah bendera Habibuna Muhammad. Dua-duanya kita bisa dapati. Disinilah Allah tegaskan dalam Al-Quranul Karim agar kita sadar siapapun orangnya. Apa kata Allah? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Sadar wahai manusia, di tengah-tengah kalian ada utusan Allah, Habibuna Muhammad. Manusia bukan sembarangan ini, bukan sembarang nabi ini, bukan sembarang rasul ini. Bahkan alam dunia ini belum diciptakan oleh Allah. Pertama kali penciptaannya adalah nur Habibuna Muhammad. Coba bayangkan, pertama kali diciptakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana besarnya Nabi Muhammad, bagaimana agungnya Nabi Muhammad. Bahkan tidak disebut Allah kecuali dibarengkan nama Nabi Muhammad. Coba lihat sejarahnya kakek kita Nabi Adam. Kita keturunan Nabi Adam, apa yang dilakukan oleh kakek kita manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Allah. Nabi Adam mengatakan, sewaktu aku berdoa memohon kepada Allah agar dimaafkan, minta agar dimaafkan, apa doa Nabi Adam? Allahumma bihaqqi Muhammad. Lewat Nabi Muhammad minta digabulkan doanya, dimaafkan kesalahannya. Mana Nabi Muhammad waktu itu? Belum ada jasadnya. Kenapa? Kok minta semacam itu? Sehingga ditanya oleh Allah. Bukan Allah tidak mengerti. Pendekatan kepada akal pemikiran kita, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu. Bagaimana Adam kau mengerti Muhammad, mengenal Muhammad? Bukankah aku belum menciptakannya sebagai manusia? Nabi Adam menjawab,
indama khalaqtani, sewaktu kau ciptakan aku ya Allah, wa nafakhta fiyya ruh, dan kau tiupkan kepada aku ruh, rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku, fara'aitu ala qawaimil arsy, aku melihat terpampang di arasmu. Apa yang ada di arsy? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah tidak aneh buat Nabi Adam. Bukan sesuatu yang asing, sudah jelas. Tiada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Itu sudah jelas. Dan selain Allah adalah makhluknya Allah. Siapa Muhammad itu? Kok dibarengkan? Itu pasti makhluk. Pasti. Tapi kenapa dibarengkan? Tidak dibarengkan kecuali itu makhluk yang paling mulia. Maka aku minta kepada Allah, ya Allah, berkat Muhammad. Tidak tahu bahwa itu adalah cucunya. Berkat yang namanya Muhammad ini, aku mohon kau maafkan aku ya Allah. Ini, lihat bagaimana kebesaran Nabi Muhammad. Berkat doanya Nabi Adam yang bertawasul kepada Nabi Muhammad, Allah gabulkan doa Nabi Adam. Semuanya itu karena kemuliaan daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajari ini, banyak dan banyak lagi. Imam Tirmidzi menulis begitu hebatnya. Imam-imam lainnya menulis begitu agungnya kebesaran Nabi Muhammad. Karena semuanya itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis-hadis, sengaja diterangkan oleh Allah, diterangkan oleh Rasulullah. Tujuannya agar umat Nabi Muhammad tahu betul siapa Nabi Muhammad. Dengan mengenal Nabi Muhammad, itulah akan selamat, imannya akan selamat, meninggal husnul khatimah, dan besok dibangkitkan bersama orang-orang yang soleh. Semoga Allah membukakan hati kita. Semoga Allah menurunkan hidayahnya kepada kita. Semoga kita hidup sebagai umat Nabi Muhammad dan meninggal sebagai umat Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad sehingga dibangkitkan di bawah bendera Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.